Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ketiga yaitu pemrograman mikrokontroler. Apa itu pemrograman mikrokontroler? Pemrograman mikrokontroler adalah proses menulis, menyusun, dan memasukkan instruksi ke dalam mikrokontroler agar dapat menjalankan fungsi tertentu sesuai kebutuhan. Program ini berisi perintah logika yang mengatur bagaimana mikrokontroler membaca input, memproses data, dan menghasilkan output. Tanpa pemrograman, mikrokontroler hanyalah sebuah chip yang tidak dapat melakukan apa-apa. Tujuan dari pemrograman mikrokontroler: mengendalikan perangkat elektronik secara otomatis, lalu mengolah data dari sensor, lalu membuat sistem yang efisien dan akurat, dan mengurangi campur tangan manusia. Selanjutnya ada bahasa pemrograman yang digunakan. Beberapa bahasa yang umum digunakan, yang pertama ada bahasa C atau C++, itu paling sering digunakan, lalu digunakan pada Arduino, AVR, dan lainnya, dan mudah dipahami dan powerful. Yang kedua ada assembly. Nah, bahasanya tingkat rendah, lebih cepat dan efisien, dan sulit dipahami pemula. Lalu ada Python. Itu digunakan pada mikrokontroler tertentu seperti ESP32 dan lain-lain, lebih mudah dan modern. Software IDE untuk pemrograman. Untuk menulis dan mengupload program digunakan software IDE yaitu Integrated Development Environment. Contohnya ada Arduino IDE, AVR Studio, MPLAB untuk PIC, platform input-output. Nah, fungsi IDE untuk menulis kode program, mengcompile, dan mengupload ke mikrokontroler. Struktur dasar pemrogram, contohnya Arduino. Dalam pemrograman mikrokontroler ada struktur dasar yang harus dipahami. Nah, di sini ada void setup. Nah, penjelasan void setup ini dijalankan sekali saat awal itu untuk inisialisasi. Lalu ada void loop. Untuk void loop ini dijalankan berulang-ulang. Ada konsep dasar dalam pemrograman. Yang pertama ada variabel, digunakan untuk menyimpan data. Nah, di sini contohnya ada int nilai sampai dengan 10 itu masuk ke variabel. Yang kedua ada tipe data. Jenis data yang digunakan ada integer bilangan bulat, ada float bilangan desimal, ada char karakter, dan ada boolean yaitu true atau false. Yang ketiga ada percabangan if else, digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, biasanya untuk if else ini programnya seperti ini. Lalu ada perulangan atau looping untuk menjalankan perintah berulang. Nah, untuk programnya seperti ini bisa dilihat. Lalu ada input dan output. Yang pertama input digunakan untuk membaca data dari luar, contohnya tombol, sensor suhu, dan sensor cahaya. Nah, kodenya digital read dalam kurung pin. Digital read digunakan untuk membaca kondisi pin input. Lalu ada output, digunakan untuk mengontrol perangkat, contohnya ada LED, buzzer, motor. Nah, kodenya sendiri itu seperti ini, digital write, dalam kurung pin, high. Digital write digunakan untuk mengirim sinyal digital, bisa high atau low, ke pin output. Lalu contoh program sederhana, blink LED. Nah, ini ada contoh program sederhana yaitu blink LED, bisa dilihat. Untuk penjelasannya itu nanti LED menyala 1 detik, LED mati 1 detik, dan begitu terus berulang-ulang. Proses pemrograman mikrokontroler, langkah-langkahnya yang pertama menulis kode program di IDE, yang kedua mengcompile, yang ketiga menghubungkan mikrokontroler ke komputer, yang keempat mengupload program ke mikrokontroler, yang kelima mikrokontroler menjalankan program. Penerapan pemrograman mikrokontroler. Yang pertama, sistem keamanan rumah.
Yang kedua ada robot otomatis, yang ketiga IoT, yang keempat alat monitoring suhu dan kelembapan, yang kelima ada smart agriculture. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.